Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang salah satu materi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Marcel Aligra Putra, kelas A7 Manajemen Fakultas Ekonomi dengan nomor NPM 221302102444. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pengertian. Pelatihan dan pengembangan SDM. Menurut Hani Handoko, pelatihan dan pengembangan adalah training atau pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kepuasan penguasaan berbagai teknik dan keterampilan pelaksanaan kerja secara rutin dan terinci. Sedangkan menurut Mariotua Effendi, pelatihan dan pengembangan adalah sebagai sebuah upaya yang terencana dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang dengan tujuan untuk meningkatkan sebuah keterampilan, kemampuan, pengetahuan tenaga kerja. Selanjutnya pengertian dari pelatihan. Pelatihan atau training adalah sebuah konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi-instruksi khusus yang direncanakan, seperti misalnya pelatihan terhadap prosedur-prosedur operasi, pelatihan yang spesifik atau pelatihan keahlian, atau seperti misalnya pelatihan yang berhubungan dengan tugas, program-program pengenalan. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, pelatihan kompetensi atau skill training. Yang kedua, pelatihan ulang atau retraining. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsi, cross functional training. Yang keempat, pelatihan bahasa, language training. Yang kelima, pelatihan kreativitas, creativity training. Dan yang keenam dan terakhir, pelatihan teknologi training. Langkah-langkah dalam proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, 1. Menilai kebutuhan pelatihan. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan. Yang ketiga, membuat rencana tindakan pelatihan. Yang keempat, menerapkan inisiatif pelatihan. Dan yang kelima, evaluasi dan revisi pelatihan. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Menurut Hijrahman Husnan tahun 1993 yang mengemukakan bahwa sesudah pegawai diperoleh, sudah selayaknya kalau mereka dikembangkan. Pengembangan atau development ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan melalui latihan yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan ini menjadi penting karena berkembangnya teknologi dan makin kompleksnya tugas-tugas pimpinan. Metode dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, magang. Metode pertama yang dapat kamu perusahaan gunakan adalah mengadakan program magang. Yang kedua, rotasi kerja. Metode yang dapat perusahaan gunakan untuk pelatihan dan pengembangan SDM melihat kelebihan dan kekurangan karyawannya dalam mengerjakan suatu tugas. Dan yang ketiga adalah studi banding. Studi banding merupakan metode yang dapat perusahaan gunakan untuk pelatihan dan pengembangan SDM dengan membandingkan sistem kerja pada perusahaan tersebut dengan perusahaan yang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.